kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Dwi Putra. Prodi saya Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas saya Universitas Willolodra. Mata kuliah saya Dasar Ilmu Pemerintahan. Dosen pengampu saya Bapak Lutfi Faisal Nasir. Oke. Di kesempatan kali ini saya ingin memaparkan pembahasan tentang parlemen untuk mencari tahu lebih mengenai parlemen. Parlemen adalah lembaga politik yang mewakili rakyat dan memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Parlemen merupakan bagian penting dari sistem politik demokratis karena memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan apa yang diinginkan rakyat. Saya akan menyebutkan pengertian ciri-ciri struktur parlemen, yaitu diantaranya 1. Jabatan presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan untuk kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Penempatan jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer adalah presiden diberi jabatan hanya sebagai kepala negara. Lalu untuk kepala pemerintahannya diduduki Perdana Menteri. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa presiden yang berkedudukan. Kepala negara hanya memiliki tugas sebagai negara yang hanya bisa menguasai pemerintahan tanpa adanya kewenangan apapun dalam kegiatan pemerintahan. 2. Yang memiliki hak prerogatif adalah Perdana Menteri. Seperti yang kalian tahu bahwa prerogatif adalah hak istimewa seorang pejabat pemerintahan yang hanya dapat dimiliki oleh seorang kepala negara pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer. Yang hanya menduduki jabatan adalah Perdana Menteri. Selain itu, hak ini juga hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang paham dengan betul semua hukum serta undang-undang yang berada di luar kekuasaan Badan Perwakilan. 3. Lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab terhadap lembaga legislatif. Lembaga eksekutif mempertanggungjawabkan semua tindakan yang telah mereka lakukan kepada lembaga legislatif atau parlemen. Semua kegiatan, pelaporan berserta dengan semua kewenangan serta kekuasaan dilaksanakan berdasarkan izin serta sebagaimana keputusan melalui lembaga legislatif terlebih dahulu. 4. Anggota menteri memiliki tanggung jawab terhadap lembaga legislatif. Sebagai seorang menteri dalam tugasnya memiliki kewajiban untuk selalu meminta izin kepada lembaga legislatif. Selain itu, semua pekerjaan serta perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada lembaga legislatif juga. Adanya aturan seperti itu terkadang menjadi pemicu timbulnya semacam kesenjangan kekuasaan di lingkungan pemerintahan. Mengapa seperti itu? Karena tentu menteri akan merasakan perasaan di mana berkurangnya penghargaan atas kinerja dari kedua lembaga itu. 5. Lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk menurunkan lembaga eksekutif. Para pejabat setara menteri maupun presiden serta wakilnya tidak memiliki wewenang apapun di dalam sistem pemerintahan parlementer. Dari pernyataan tersebut, berarti dapat diartikan bahwa semua jabatan yang ada sistem pemerintahan parlementer ini memiliki persentase terjadinya pergeseran atau bahkan menjatuhkan jabatan dengan mendengar keputusan yang dihasilkan dari rapat parlemen yang dilaksanakan oleh anggota legislatif. 6. Lembaga eksekutif dipilih oleh lembaga legislatif. Kalian dapat melihat dengan jelas bahwa lembaga legislatif ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan. Lembaga eksekutif yang bergerak untuk membantu proses kerja dalam presiden yang berada dalam susunan pemerintahan dipilih dengan berdasarkan kepada keputusan legislatif. Di dalam sistem pemerintahan parlementer, lembaga parlemen mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemerintahan negara tersebut. Selain itu, lembaga parlemen juga memegang kekuasaan tertinggi serta memiliki hak dan kewenangan
yang besar dalam menguasai kebijakan serta program kerja yang dilaksanakan oleh pelaku-pelaku lembaga eksekutif. Sistem parlementer sering ditemui di negara-negara Eropa, termasuk Inggris, Belanda, dan Jerman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah penjelasan yang kurang jelas. Ya udah maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.